Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Ya oke. Sobat semua dimanapun kalian berada ya. Saat ini kami kedatangan tamu ya. Yang pertama itu Haji Asep. Haji Asep ya? Ya, Haji Asep dari Karawang. Itu Jawa Barat pun namanya rata-rata kok Asep-Asep semua. Iya, makanya ada grup Asep-Asep sedunia itu. Asep sedunia itu. Saya punya temen yang kesini juga, Ustadz juga, punya pondok juga. Asep juga namanya. Di Sukabumi. Namanya Asep. Saya tanya temen yang Sukabumi, sampaikan salamku kepada Ustadz Asep. Asep yang mana? Ya ini ada tamu dari Karawang ya. Dan yang kedua itu juga saya kedatangan tamu juga teman kita semua ya, teman DMP ya. Itu dari Jawa Timur. Ya. Sinten jenengan Pak? Dwi Nugroho. Dwi Nugroho ya. Wah. Dan seperti biasa ya, membuka ke sini itu pengen membuka mata batin ya. Dan alhamdulillah mereka berdua ada yang ranking 1, ada ranking 2. Sekarang saya mau nanya-nanya nih. Nanya-nanya apa benar terbuka atau tidaknya dan apa yang mereka lihat semua dan lolos kemana semua ya. Oke, sekarang yang pertama saya mau bicara sama Wakaji Asep. Wakaji itu yang pertama itu lolosnya kemana? Lolos hukumannya itu? Pertama saya ke Masjid Agung. Ke Masjid Agung Karawang. Oh, Masjid Agung Karawang besar itu masjidnya. Besar itu kan peninggalan wali, masjid peninggalan wali. Wali Syekh Rojatul Kahfi. Oh. Terus di sono di Masjid Karawang itu gaibnya itu lihat apa saja Pak? Saya di situ bertemu dengan Raden Saleh. Raden Saleh. Kemudian saya pengen tahu Ya. betul nggak Syekh Puro itu ada di sana. Ya. Nah, ketika saya berdiri di sana, Cerita gitu Pak ya, Haji. ternyata saya lihat nggak ada itu, Nggak ada. nggak ada. Yang ada dia itu di Pulau Bata itu. Batak. Ya, yang ada di Pulau Bata itu Syekh Puronya. Itu yang dilihat. Ya. Tapi kok itu saya waktu Sukma antum itu lolos ke itu ke masjid mana tadi? Masjid Agung Karawang. Masjid Agung Karawang. Antum itu di sini tohirnya itu ada yang nungguin itu. Iya. Yang nungguin. Itu siapa semua itu? Itu ada Syekh Syarif Hidayatullah sedang berkumpul di sana. Oh. Ada Syekh Maulana Mansuruddin, Raden Saleh di situ. Oh. Jadi yang sedang ada di sana. Terus masuk Masuk ke Tuhin, ke dohir itu. iya. Terus cerita mereka itu apa semua itu Pak Haji? Cerita ya katanya itu mohon jaga itu ya. Cucu saya, buyut saya itu kan cucunya cicit apa ya. Oh. Berarti antum itu cucunya tadi yang disebut tadi. Iya, cucunya dari Syarif Syekh Syarif Hidayatullah. Hidayatullah. Itu Sunan Gunung Jati kan? Iya, Sunan Gunung Jati. Oh. Berarti ada darah wali juga ini Pak Haji. Gak tahu ya bilangnya seperti itu ya. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kemudian ke Syekh Maulana Hasanuddin. Kemudian ke Maulana Hasanuddin kan nggak nampak ya, nggak ada. Iya. Yang ada Syekh Maulana Mansuruddin gitu. Jadi Sultan yang ke berapa ya? Hasanuddin Banten Banten. Iya. Syekh Maulana Mansuruddin juga Banten, itu di daerah Cikadun. Gitu. Itu ceritanya panjang itu Makassar itu. Iya, Yang ada di 2 Makassar ya. itu. Terus apa lagi Pak Haji? Coba ceritakan semua Pak Haji. Kemudian
Di situ ya ceritakan bahwa antum itu adalah buyut dari keluarga dari Kiai Dimyati, buyut Ai Dimyati ya. Kiai Dimyati. Kemudian karena Allah alam itu katanya masih satu keturunan. Satu keturunan dengan beliau gitu. Nasabnya di situ Nasabnya ya. gitu. Iya. Itu dari Petir gitu. Di daerah Serang. Di sana. Kalau orang sono paham semua ya? Iya, Tentang paham. cerita yang Wakil diceritakan Iya, paham ya? Paham. Kalau saya orang sini nggak paham. Makanya Orang Tegal nggak paham. semalam kan ada yang bahasanya bahasa Indonesia ya. Iya. Karena mungkin Cina nggak ngerti kalau bahasa Sunda. Iya, Dia iya. bilang maka menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Iya, Itu. iya. Nah, itu dan cuma yang terakhir Heeh. kan kita ada bahasa Sunda ya. Iya, Nah, betul. bahasa Sunda bahasa Banten yang digunakan itu. Itu. Oke, Wakil sih. Iya. Ada lagi yang perlu diceritakan? Ya. Supaya nanti nggak tutup. Mungkin yang itu ya tentang karena ada yang nanya tentang emas ya, harta karun ya. Oke, Harta karun. Kemudian Ayut Syekh Maulana Mansuruddin itu juga menjelaskan tentang saya waktu kecil datang ke sana ya. Pertama menceritakan tentang itu ya. Bahwa datang ke sana waktu tawasulan. Saya itu pernah melihat sebatang kayu ranting ya. Di pinggir makam itu. Nah, yang pernah saya lihat itu seperti ular. Ular itu. Namun ketika saya dekati itu, ternyata bukan ular, hanya sekedar ranting gitu. Terus? Nah, kata beliau ya saya nggak diambil tuh kan, karena itu ranting gitu ya. Saya lihat itu kok ranting gitu ya. Mata koyor. Ya, mata pedang. Iya. Mata pedang itu. Lihatnya itu ya. Tidak. Padahal itu pusaka itu Iya. kecil. Oh, itu ya. Saya nggak ngerti yang namanya masih kecil. Ya kira-kira umur 13 tahunan lah. Oh, masih kecil. Oke. Nggak ngerti apa-apa lah itu. Oke. Ketika saya dibawa sama orang tua ke sana gitu ziarah itu. Ada lagi Pak itu yang mau ceritakan? Kemudian dari situ ya tentang ada yang nanya tentang masalah harta karun gitu ya. Oke. Masalah harta karun. Iya, tadi kemarin malam itu yang menceritakan harta karun itu siapa? Itu Syekh Maulana Mansuruddin. Oh, Buyut ya. Ayut, iya Buyut. Oh, ceritanya gimana ini Pak Haji? Ini saya tertarik ini. Aduh, nggak tahu itu ya. Jadi ketika itu adanya itu tentang emas gitu ya. Iya. Saya nggak tahu kan. Itu aslinya nggak tahu di mana nggak tahu itu sebenarnya. Iya. Ya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Ternyata dia memberitahu. Iya, memberitahu tentang keberadaan harta karun itu. Letaknya diberitahu. Nah, letaknya diberitahu. Kedalamannya dikasih tahu juga gitu ya, itu kan. Ya udah nanti tinggal ambil aja. Di situ ya, di situ ada dua tempat. Iya. Ada dua tempat yang satu itu di sekitar jembatan yang ke daerah daerah nggak tahu tuh arahnya. Saya kurang paham daerahnya ya. Tapi yang saya tahu pernah main ke tempat teman. Kalau itu Bang Bule itu, iya. Tahu itu, yang nyonting itu tahu itu lokasinya. Itu. Dan memang ya di depan rumahnya dia itu yang ada sebuah cepuk. Iya. Ya, itu yang berisi berlian. Semua. Ada lagi? Nah, kalau yang di jembatan itu, setelah dia lewat jembatan, ada satu jembatan sebelum ada jembatan yang kedua, di jembatan pertama. Di situ ada peti, sebuah peti yang berisi emas di situ. Itu petinya berapa besarnya kira-kira Pak Haji? Ya ukurannya sekitar berapa ya? Kalau setengah meter ada? lebih itu kalau petinya. Iya. Kalau petinya kecil sih. 30 berapa? Ya sekitar
30-40 itunya kotaknya itu. Nah, ketinggiannya sekitar 15 cm itu. Oh. Itu. Dalamnya? Kedalamannya itu 1 meter lebih. 1,5. Iya, 1 lebih ya, 1,2 itu salah. Oh. Kedalamannya. Wah, itu udah dikuasai itu. Masuk undang-undang itu. Perjinan. Perjinan. Perjinan ya. Iya, kalau harta karun ya. Iya. Kalau kedalaman itu tergantung kedalaman Pak Kaji. Iya. Kalau kedalaman kurang dari 1 meter, maka itu masih bisa kita kuasai. Undang-undangnya masih undang-undang kita itu. Undang-undang manusia, iya. Tapi kalau kedalamannya lebih dari 1 meter, itu sudah masuk undang-undang bangsa sono itu. Maksudnya kokek. Nah, itu yang sulit itu. Tapi kan kata Ayut itu bisa diambil. Bisa diambil. Bisa diambil gitu. Dia yang mau mengambilkan nanti. Mau membantu yang mungkin ya itu bisa katanya diambil. Asal ya itu tawasul dulu sama kakek-kakek buyut di sana gitu yang ada di tanah Banten ya, seperti ke Sesar Fiatullah, saya Maulana Mansuruddin, Kibu Dimyati, ya, Abuya Dimyati, kemudian Tubuhi Serangin gitu. Itu sana. Ada lagi? Ya. Pagi ya, hanya mungkin yang terakhir pesan dari Ayut itu ya, dari saya Maulana Mansuruddin. Pesannya ada ya, tolong bimbing lah katanya cucu saya, buyut saya sama Pak Ustadz gitu. Saya suruh bimbing. Iya, suruh bimbing. Kalau saya itu modelnya militer Pak Kaji. Iya. Modelnya militer itu model saya itu keras ya. Iya. Oke, sekarang saya bimbing langsung ini ya. Gini Pak Kaji, ini jadikan saya diwasiat ya. Diamanati untuk bimbing antum. Iya. Tapi itu nanti saya ceritakan untuk penutupan nanti. Iya. Udah cukup, ada lagi yang perlu diceritakan? Cukup ya. Sekarang pindah ini. Ini teman kita itu dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana, Mas? Bungurasi. 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 Iya, terminal Bungurasi. Oh, pantesan waktu kesini udah semua itu. Bungurasi. Oke, Mas. Tadi malam itu jenengan baru ditotok ya, 1 kali 2 kali. Itu gimana? Sudah bisa lolos atau gimana itu? Ini pengalaman pertama sebetulnya saya ya. Iya. Untuk yang pertama itu sebenarnya untuk keluar itu belum, cuma udah kelihatan sebenarnya. Ya, sudah lihat itu. Lihat. Jadi saya kan pertama tujuh saya kan untuk coba saya mau lihat Mekah gitu. Oh, pengen tahu Mekah. Luas itu Mekah. Nah, ternyata memang di depan mata sudah kelihatan Mekah. Ya. Secara gaibnya itu bukan ketemu dengan lainnya, cuma gaibnya itu ada sinar di Mekah itu aja. Oh, berarti cuma gambar Mekah gitu ya? Iya, ada sinarnya. Seperti itu? Iya, depan mata jelas, depan mata. Nabawi deh. Nabawi? Iya, depan mata jelas. Oh iya. Pengalaman pertama ini, sebetulnya ini. Berarti gambaran aja? Ya, seperti wujud gitu. Oh. Di depan mata kelihatan gitu. Oke. Terus gimana? Ada lagi? Ya, nggak ada sih, cuma gitu aja dulu sementara. Oh, ini untuk dikembangkan aja nanti ya. Oh iya. Biar bisa lolos door gitu aja. Oke, jadi nanti di rumah itu nanti dikembangkan, dikembangkan dan ya pokoknya dikembangkan lah. Nanti 7 hari atau 3 hari nanti kalau dikembangkan itu bisa lolos nanti dan bisa dianalisa lagi. Dan yang kurang jelas, kurang paham nanti. Sekarang kan bisa ya video call atau gitu ya. Ada lagi? Ya, mari aja. Ya oke, pemirsa semua, sobat-sobatku semua. Jadi memang untuk program tahun ini ya, membuka mata batin
dan lolos sukma. Programnya itu kalau tahun kemarin saya tujukan agar bisa bertemu dengan Rasulullah tahun kemarin. Dan alhamdulillah walaupun cuma satu orang cuma satu orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah, yaitu teman kita dari Natuna, Sumatera. Natuna mana? Rio. Iya. Iya, Sumatera. Iya. Natuna. Iya, Natuna Rio. Rio itu Sumatera. Oh, Bangka Belitung. Iya, dia TNI, dia dinas di sana, dan alhamdulillah dia lolos sukma